Oke, di pertemuan hari ini ya kita akan bahas terkait dengan ekspresi genetik ya. Kalau mendengar ekspresi itu kaitannya berarti dengan apa ya? Mengekspresikan ya, menghasilkan sesuatu. Nah, ternyata di dalam tubuh kita terjadi proses yang namanya ekspresi genetik. Ya, apa itu ekspresi genetik? Nah, kita akan banyak bahas di perkuliahan hari ini. Nah, pokok bahasannya apa saja? Yang pertama, kita akan lihat struktur materi genetik itu seperti apa ya. Kita akan mengenal apa itu yang namanya DNA, apa itu yang namanya RNA. Kemudian tahapan dari ekspresi genetik ya terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Kemudian kita akan bahas bagaimana sel eukariot dan prokariot itu melakukan ekspresi gen ya. Jadi ekspresi genetik ini sering juga disebut sebagai ekspresi gen. Kemudian bagaimana mengendalikan ekspresi gen tersebut dan kita akan bahas sekilas di akhir terkait teknologi DNA dan genom ya. Apa itu konsep cloning? Kemudian apa itu modifikasi genetik? Nah, di sini di salah satu di gambar yang ada di slide ya ini ada suatu struktur dari materi genetik. Jika dilihat seperti ini, ada yang tahu ini struktur materi genetik apa nih? DNA atau RNA? DNA, Bu. DNA, Bu. DNA. Iya, betul. Ya, tadi yang pertama kali jawab Muhammad Fadlur Rahman. Nah, ini kenapa menjawab DNA? Karena sebelumnya udah pernah dibahas, Bu. Kayak nyari tabel gitu, Bu. Tugas waktu sama Bu siapa? Bu Maulid Duwina, Bu. Bu Maudi ya. Oke ya, jadi betul ini adalah struktur DNA ya. Oh berarti sama Bu Maudi sudah bahas apa saja ya supaya nanti nggak terlalu banyak berulang. Bukan bahas ininya, Bu. Cuman ngejelasin kalau DNA tuh kayak gini gitu. Ya Bu, lebih ke secara singkat gitu Bu. Oke, di materi apa itu? Materi organel sel. Organel sel kalau nggak salah Bu. Organel sel sip. Berarti waktu itu bahas nukleus mungkin ya? Nah iya Bu, nukleus. Oke, sip. Nah, kita di sini akan lebih detail membahas terkait ini ya, materi genetik ini. Ya, betul ini DNA karena dia strukturnya double helix ya, jadi untai ganda, berpilin ya atau berpuntir. Jadi kayak kalian bayangkan kalau punya dua benang kemudian diuntir gitu ya. Nah, DNA kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada bagian yang sense-nya kita disebut dengan bagian satu namanya bagian sense ya, kemudian satu untai lagi namanya bagian antisense ya. Kemudian bagaimana kemudian DNA bisa membentuk struktur seperti ini ya, kita lihat. Oke, sebelumnya untuk pustakanya ya kalian bisa lihat di e-book yang namanya Molecular Cellular Biology ya untuk biologi sel ini. Kita ke sini pustaka utamanya ya, kemudian juga bisa membaca buku Campbell ya. Campbell judulnya biologi. Ini ada dia sebetulnya dari penerbit luar ya, jadi bahasanya bahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan ada bahasa Indonesianya ya. Ini dari penerbit Erlangga untuk yang bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengantar dulu nih ya. Kita bayangkan tubuh manusia itu seperti apa ya, tubuh kita masing-masing ataupun di sini diilustrasikan ada seorang perempuan ya, anak perempuan. Nah, di sini kalau tingkat organisme ya manusia, tubuh kita sebagai manusia gitu ya. Ini untuk membentuk satu individu yang utuh seperti ini itu terdiri dari sistemnya. Yang pertama ada yang namanya sistem organ ya. Di mana
sistem organ ini dia akan saling berkoordinasi dengan sistem yang lainnya membentuk individu yang utuh. Nah, kalau sistem organ yang kalian kenal ada sistem organ apa saja? Kayak sistem pernapasan gitu, Bu. Ya, betul, Ihsan. Sistem pernafasan. Kemudian apa lagi? Banyak kan? Dan peredaran darah, Pencernaan. Pencernaan, pembuluh darah. Kemudian yang kemarin kita bahas sistem imun ya, termasuk juga. Imun. Kemudian sistem apalagi yang membentuk tubuh kita? sistem ekskresi, Bu. Sistem ekskresi, betul. Sistem saraf. Sistem saraf, betul. Apalagi yang belum disebut? Nih, mata, telinga, sistem apa tuh? Sistem indera. Ya, Penglihatan, pendengaran. sistem indera ya, penglihatan, pendengaran, penciuman ya. Kemudian sistem apa lagi? Sistem hormon. Sistem hormon, kalau hormon, oh ya, sistem hormon itu nama lainnya adalah sistem endokrin ya, betul. Ya, banyak sekali sistem yang ada di tubuh kita. Nah, semua sistem itu akan kalian pelajari di semester depan ya. Nama mata kuliahnya Anatomi Fisiologi Manusia ya. Jadi kalian akan belajar bagaimana sistem tubuh kita itu terbentuk ya, dan masing-masing sistem itu punya fungsi apa saja, itu akan dibahas di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Nah, di semester awal ini kalian kan belajar terkait biologi sel dan molekuler. Jadi kita bahas individu kita ini yang utuh seperti ini akan terdiri dari tingkatan sel yang ya, ini ada noise. Nah, terdiri dari tingkatan yang sangat-sangat kecil ya, yang ukurannya mikrometer, yaitu tingkatan sel yang kita pelajari di sini ya. Sel tipe sel manusia itu tipe selnya apa? Masih ingat tipe sel? Tipe sel manusia apa? Eukariot atau prokariot? Eukariot, Bu. Eukariot ya, betul, tipe sel manusia eukariot. Kemudian di dalam sel itu ada organel apa saja kan ya, sebelum UTS sudah dibahas. Nah, jangan lupa di tingkatan sel ini itu tersusun dari molekul yang lebih kecil lagi ya, yaitu tersusun atas molekul ya, contohnya di sini ada molekul DNA, dan DNA ini ternyata tersusun dari sesuatu hal yang lebih kecil lagi ya, yang disebut dengan atom atau zarroh ya kalau bahasa Al-Qur'an. Nah, atom dan molekul ini kalian banyak pelajari di mata kuliah kimia ya. Jadi jangan alergi sama yang namanya kimia ya, karena itu adalah sesuatu hal yang membentuk tubuh kita ya. Kita hanya perlu mungkin lebih lagi mengenalnya lebih dekat, mengenalnya lebih jauh ya, supaya kita tahu oh ternyata fungsinya seperti itu, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah ya, semakin kita tuh bersyukur ternyata Allah itu menciptakan semuanya dengan sangat detail, dengan sangat spesifik ya. Kemudian kita mah tinggal pakai aja ya. Nah, bagaimana kemudian kita sekarang sebagai seorang makhluk bisa mensyukuri apa yang sudah Allah karuniakan ke dalam tubuh kita ya, ke dalam kehidupan kita. Oke ya, jadi ini molekul di sini ada DNA ya. Ternyata DNA itu terdiri dari berbagai jenis atom ya. Atomnya bisa, kalau atom kita hitung atom dalam satu tubuh kita, oh itu udah nggak akan kehitung ya, 10 pangkat berapa ya, ibu juga nggak akan bisa ngitung gitu ya, jumlah atomnya ada berapa ya. Dalam satu sel saja ya, itu karbonnya entah ada berapa ya, udah bukan triliunan lagi ya kalau hitung atom di dalam satu sel saja ya. Hidrogennya berapa, oksigennya berapa, itu sangat banyak sekali. Nah,
Kalau kita lihat dari DNA, nah DNA ini berarti dia adalah materi genetik yang menyusun yang ada di dalam nukleus ya, yang ada di dalam inti sel tubuh kita. Nah, dan DNA ini dia memegang peranan yang sangat penting untuk membentuk struktur tubuh sampai jadi anak perempuan kecil ini ya, yang dia itu ternyata kulitnya cenderung putih ya, kemudian matanya agak kebiruan, rambutnya ikal warna coklat gitu ya, postur tubuhnya seperti itu adalah dikodekan gitu ya, semuanya kata sandinya ada di dalam DNA ini, di mana DNA ini letaknya ada di dalam nukleus gitu ya. Jadi kita berbeda nih ya, warna kulitnya, bentuk wajahnya, bentuk hidungnya, semua bentuk yang ada di dalam tubuh kita itu berbeda karena adanya kode di dalam nukleus, yaitu kode-kode yang tersusun di dalam molekul DNA. Nah, kode tersebut yang disebut sebagai gen ya. Jadi kalau gen ini nanti dia bagaimana bisa berperan dalam karakteristik individu yang berbeda ya. Jadi gen itu nanti dia akan menghasilkan berbagai jenis protein yang akan membentuk struktur sel sampai membentuk sistem organ ya. Jadi di sini peranannya sangat penting ya. Nah, untuk protein itu akan dibangun ya secara khusus dan spesifik dengan mengekspresikan DNA ya. Berbeda halnya dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat ya kita uptake dari luar gitu ya, kita makan nasi misalkan ya, kita makan nasi kemudian kita cerna. Nah, nanti kan itu molekul glukosanya yang kemudian dijadikan sebagai energi ya. Kemudian nanti kalau kita mencerna karbohidrat kompleks, nanti bentuk sakarida lainnya akan dibentuk oleh tubuh dengan bantuan organel sel tertentu di dalam sel, membentuk struktur tertentu gitu ya. Untuk karbohidratnya, kemudian untuk lemaknya juga. Nah, kalau misalkan protein ini khusus akan dibentuk melalui ekspresi gen ya, melalui penerjemahan gen menjadi suatu protein tertentu ya. Jadi nanti ini suatu sel membentuk sel karena peranan ekspresi gen juga ya. Nanti selnya bentuknya jadi sel otot polos nih yang memanjang seperti itu ada peranan DNA yang gen yang diekspresikan dari selnya. Kemudian nanti kalau ada sel yang bentuknya seperti saraf ya, sel saraf yang memanjang berserabut, nah itu juga peran yang sangat penting gitu ya dari proses ekspresi gen ya, di mana dengan ekspresi gen tertentu ya, nanti dengan adanya gen tertentu yang diekspresikan akan menghasilkan suatu sinyal supaya selnya berdiferensiasi menjadi sel otot polos kah, menjadi sel otot rangka kah, menjadi sel saraf kah gitu ya. Nah, awal mulanya dari suatu sel yang bisa berdiferensiasi. Nah, ketika tingkatan sel ini bisa kita pahami dengan baik ya di mata kuliah ini, kemudian kalian nanti akan mempelajari lebih lanjut ya bagaimana kemudian sel otot polos ini akan membentuk suatu jaringan ya. Jadi tentu sel, kalau kita, di mata kuliah ini bahas sel, berarti kan satu sel saja. Tetapi di tubuh kita itu terdiri dari bertriliun-triliun ya, bukan lagi 1 triliun ya. Selnya itu sangat banyak sekali ya. Nah, dari tingkatan sel otot polos ini dia akan membentuk suatu jaringan otot polos. Kemudian jaringan otot polos ini menjadi bagian tertentu dari suatu organ. Contohnya ini adalah apa, ini organ apa? Ada yang tahu? Bentuknya seperti ini? Lambung bukan, Bu? Iya, Lambung. betul ya. Ini adalah organ lambung ya. Jadi di sini sel otot polosnya menyusun dinding lambung ya, beserta nanti ada sel epitel ya di sini. Nah, organ lambung ini berada dalam sistem level yang disebut dengan sistem pencernaan ya, beserta usus, beserta hati, beserta esofagus atau kerongkongan ya. Nah, ini ada dalam
tingkat organisme ya, di mana kita dalam satu individu menjadi manusia yang utuh seperti ini ya. Nah, ini kalau organismenya multiseluler ya, yang kompleks ya. Kalau misalkan yang sederhana, contohnya seperti bakteri. Nah, kalau bakteri itu dia selnya bisa satu saja seperti ini, sudah dia bisa hidup, gitu ya, satu sel saja. Tapi kalau manusia tentu tidak bisa ya, hanya satu sel saja. Butuh bertriliunan sel untuk kemudian membentuk manusia menjadi individu yang utuh. Nah, ini perbedaan tipe sel ya. Kalian ingat kembali, ada tipe sel eukariot dan ada tipe sel prokariot ya. Kalau manusia tadi sudah disinggung termasuk ke dalam tipe sel ini eukariot. Karena manusia punya tipe sel di sel manusia itu dia ada nukleus ya, ada inti selnya, kemudian ada organel sel ya. Organel sel juga diselubungi oleh membran ya, sistem endomembran. Kalau di prokariot, nah ini tidak ada struktur yang namanya nukleus ya. Jadi materi genetiknya dia terdispersi di dalam sitosol yang disebut dengan nukleoid ya. Jadi tidak diselubungi oleh membran tertentu nukleusnya ini ya. Kemudian juga tidak punya organel sel ya di prokariot ini. Nah, ini prokariot contohnya berbagai jenis bakteri ya, termasuk ke dalam tipe sel prokariot. Nah, kalau virus di mana? Bukan semua ini ya, karena dia strukturnya jauh lebih sederhana dan bukan dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, di dalam tipe sel ini ya organ yang sangat berperan penting ya, organel sel maksudnya yang sangat berperan penting untuk proses ekspresi gen adalah di sini nukleus ya, untuk yang tipe sel eukariot, di mana di dalam nukleus ini terdapat nukleolus dan juga di sini akan ada kromosomnya ya di dalam nukleus. Kemudian organel sel lain yang berperan adalah ribosom ya, yang sangat penting untuk proses translasi dan juga untuk modifikasi protein yang dihasilkan ada organel sel retikulum endoplasma dan juga badan Golgi ya. Nah, sedangkan di prokariot itu kan dia tidak punya organel sel yang tadi ya, tetapi materi genetiknya tetap masih ada kan ya di bagian nukleoid ini. Nah, jadi proses pertamanya nanti akan terjadi penerjemahan DNA menjadi RNA yang namanya adalah proses transkripsi. Nanti kemudian RNA-nya akan dibawa masuk ke dalam ribosom ya untuk diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino yang membentuk protein. Itu adalah namanya proses translasi ya. Jadi kalau dari DNA menjadi RNA itu transkripsi, kemudian RNA diterjemahkan nanti ujungnya menjadi protein, itu namanya adalah proses translasi ya. Oke. Nah, ini sedikit perbedaan ya, kurang lebih perbedaan ekspresi gen antara tipe sel eukariot dan tipe sel prokariot ya. Tipe sel prokariot berarti yang ada di bakteri, sedangkan eukariot contohnya ya kita ya manusia. Nah, jadi di sini materi genetiknya adalah berupa DNA ya. Semua yang dikatakan sebagai makhluk hidup, materi genetiknya pasti DNA ya, pasti berupa double helix nucleotide acid ya. Seperti ini. Jadi berpilin untai ganda untuk DNA-nya ya. Nah, ini. Nah, DNA ini kemudian akan ditranskripsikan ya. Ingat-ingat namanya ada, nama tahapannya adalah transkripsi, di mana DNA akan diubah menjadi RNA. Ya. DNA akan diubah menjadi RNA. Di sini DNA-nya warnanya hijau, akan diubah menjadi RNA. Nama tahapannya apa tadi ini? Transkripsi, Bu. Transkripsi, Bu. Iya, betul, transkripsi ya. Dan proses transkripsi ini dibantu oleh suatu enzim ya. Enzim ini merupakan protein juga loh ya. Jadi enzim ini pasti dikodekan oleh suatu gen juga. Nah, enzim ini namanya adalah RNA polimerase ya, artinya dia enzim ase ya, kalau ada ase-ase itu berarti enzim.
polimer, artinya enzimnya akan membentuk suatu polimer. Polimernya apa? Namanya adalah RNA. Ya, jadi kalau dikatakan RNA polimerase berarti dia enzim yang membantu proses untuk menghasilkan RNA, yaitu nama prosesnya adalah transkripsi. Ya. Nah, nanti RNA itu ada 3 jenis ya. Nah, RNA yang dihasilkan dalam proses transkripsi namanya adalah mRNA atau RNA messenger, RNA yang membawakan pesan, atau kalau SMA juga mungkin ada yang menyebutnya sebagai RNA duta ya. Nah, dalam hasil penelitiannya dia dikatakan sebagai messenger RNA ya, atau RNA messenger. Nah, ini kalau di bakteri ya, kalau di tipe selnya prokariot. Nah, tapi kalau di tipe sel yang eukariot ada sedikit perbedaan dalam proses transkripsinya, ya. Nah, kalau di eukariot ya, dalam proses transkripsi DNA-nya dia tetap sama, akan diterjemahkan ya dilakukan proses transkripsi oleh enzim RNA polimerase. Nah, tetapi sebelum menjadi mRNA di eukariot itu dikenal yang namanya prekursor mRNA atau disebut dengan pre-mRNA ya. Di mana pre-mRNA ini dia akan mengalami pemrosesan sebelum menjadi mRNA ya. Di sini yang warnanya hijau adalah mRNA-nya ya. Sedangkan pre-mRNA di sini masih ada yang warnanya pink ya, seperti ini. Nah, yang warnanya pink ini nanti dia akan dipotong, akan dihapus ya oleh suatu enzim, dia akan dipotong. Nah, nama proses untuk penghilangan bagian pink ini disebut sebagai intron ya, sedangkan bagian yang warna hijau namanya adalah ekson. Jadi di eukariot akan terjadi pemrosesan gitu ya, di mana pre-mRNA-nya bagian intronnya yang warna pink ini intron akan dihapus ya, akan dihilangkan. Kemudian bagian eksonnya akan disambungkan ya, itu namanya adalah proses splicing. Kalau diketik namanya splicing gitu ya, SPLICING ya, splicing. Nah, selain proses splicing juga akan mengalami processing lainnya yaitu capping, penambahan tudung cap ya di bagian 5 aksen sini, di bagian kepalanya, dan di bagian ekornya akan ketambahan, atau bagian 3 aksennya akan ketambahan rantai poli A gitu ya. Jadi adenin banyak di ujungnya. Ini gunanya untuk apa? Nanti supaya ketika mRNA-nya ditransfer dari nukleus ke inti sel itu tidak mengalami degradasi ya. Jadi dia tidak akan dihancurkan ketika proses transport masuk ke sitosol ya. Nanti mRNA ketika sudah di sitosol itu kemudian akan ditranslasikan ya, diterjemahkan menjadi protein. Nah, ini yang warna ungu-ungu ini adalah protein. Nah, ini organel tempat terjadinya proses translasi ini di mana? Organel apa ini yang warna biru-biru ini? Ribosom. Ribosom. Iya, betul. Nesa ya tadi paling gercep. Ribosom ya. Jadi proses translasinya berlangsung di ribosom untuk menghasilkan berbagai jenis protein. Nah, kalau yang eukariot kan tadi harus ditransfer ya, mRNA-nya ditransfer dulu keluar nukleus menuju inti sel ketemu ribosom. Nah, sedangkan kalau di bakteri untuk proses translasinya bisa simultan ya. Jadi di sini RNA polimerasenya masih baca, masih baca gitu ya, tapi di sini kemudian mRNA-nya sudah dihasilkan. Nah, ini mRNA yang dihasilkan bisa langsung diterjemahkan oleh ribosom ya, bisa langsung ditranslasikan oleh ribosom. Karena apa? Karena ini tempatnya masih sama-sama di sitosol ya, jadi bisa terjadi secara simultan itu ya. Kurang lebih perbedaannya antara yang tipe sel bakteri dan eukariot. Itu proses ekspresi gen secara umum ya. Lebih detailnya kita lihat satu persatu. Kita awali dulu dengan pembahasan materi genetik ya.
Tadi Ibu langsung saja terkait dengan dua tahapan umum ya terkait ekspresi gen. Nah, materi genetik itu apa ya? Materi genetik berarti ini adalah suatu materi ya, suatu senyawa atau molekul yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik ya. Tadi menyimpan informasi yang kemudian bisa membedakan karakteristik antar sel ya, bisa membedakan karakteristik individu. Nah, itu informasinya ada di dalam materi genetik. Semua makhluk hidup itu materi genetiknya pasti DNA, kecuali virus karena dia bukan makhluk hidup ya. Virus ini dia materi genetiknya ada yang DNA, ada yang RNA ya. Kalau COVID-19 yang sekarang itu ya SARS-CoV itu dia materi genetiknya adalah RNA. Nah, untuk hasil dari ekspresi gen produknya bisa berupa apa ya? Yang pertama selain protein ya, yang pertama bisa berupa protein secara umum ya, ataupun hasilnya bisa berupa RNA saja yang kemudian tidak diterjemahkan menjadi protein. Nah, informasi yang tersimpan dalam DNA ya, dalam DNA kita semua informasinya itu disusun dalam unit hereditas yang dikenal sebagai gen ya. Kenapa dikatakan unit hereditas? Karena ini sifat atau karakteristik atau materi genetiknya itu bisa diwariskan ke keturunan gitu ya. Jadi misalkan gen yang ada di saya itu bisa saya wariskan ke dalam anak saya gitu ya. Jadi makanya anak itu pasti tidak peribahasa gitu ya. Anak jatuh tidak jauh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Anak pun memiliki karakteristik atau ciri-ciri kemiripan yang sama dengan orang tuanya karena adanya yang disebut sebagai gen ini ya, sebagai unit hereditas yang menyimpan informasi yang bisa diwariskan, yang bisa diturunkan. Nah, tadi ini tahapan ekspresi gennya ya. Jadi yang pertama DNA-nya ini ditranskripsikan dengan bantuan tadi enzim RNA polimerase membentuk suatu RNA ya, dalam hal ini adalah messenger RNA, mRNA. Kemudian mRNA ini akan ditranslasikan ya membentuk rangkaian asam amino. Kemudian asam amino ini melipat membentuk suatu protein. Nah, kita bahas lebih dahulu di sini ada yang namanya asam nukleat. Nah, asam nukleat ini merupakan salah satu polimer yang menyusun tubuh kita. Ya, selain asam nukleat, ada yang tahu polimer apa lagi yang menyusun tubuh manusia? Polimer, ada yang tahu polimer itu apa? Di alam ini termasuk yang menyusun makhluk hidup ya, itu ada 4 jenis polimer yang menyusun. Nah, ini biasanya bahasannya dengan kimia organik. Salah satunya asam nukleat. Nah, selain asam nukleat ada apa lagi? Asam amino. Tadi siapa yang bicara ini? Asam amino? Bode. Ya Bu, Ihsan Bu, Bode. Ihsan, ya. Nah, asam amino itu monomernya, polimernya disebut sebagai apa? Tadi sekilas sudah di slide sebelumnya. Polimernya disebut sebagai Protein Ibu. Protein, lemak. ya, protein, betul ya. Jadi polimer selain asam nukleat ada namanya protein. Nah, protein itu dikatakan polimer karena strukturnya besar, terdiri dari molekul yang lebih kecil. Nah, molekul yang lebih kecilnya itu dikatakan sebagai monomer. Nah, protein monomernya itu apa? Yaitu asam amino. Jadi asam amino banyak nih ya, asam amino bersusun, merantai, berangkai panjang, itu akan membentuk suatu polimer yang namanya protein. Nah, oke, protein. Kemudian yang lainnya ada polimer apa lagi yang Lemak bukan glukosa.
Lemak, tadi ada yang berkata lemak, betul ya. Lipid adalah termasuk polimer. Monomernya atau yang menyusunnya terdiri dari asam lemak dan gliserol ya. Jadi molekul yang lebih kecil atau monomer yang menyusun lemak itu namanya adalah asam lemak dan gliserol ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi sudah protein, lemak, kemudian yang ketiga Karbohidrat bukan sih, Bu? betul ya, karbohidrat. Nah, monomernya disebut sebagai Gliko. monosakarida ya. Nah, monosakarida ini yang sering kalian dengar ya. Salah satu contohnya adalah glukosa. Sering dengar nggak terkait glukosa? Sering, Bu. Nah, itu ya glukosa. Fruktosa itu adalah jenis monosakarida ya, gula sederhana. Nah, monosakarida tersebut nanti dia bisa membentuk disakarida ya, kemudian bisa membentuk polisakarida hingga membentuk berbagai jenis karbohidrat ya. Nah, yang keempat polimernya adalah ini, namanya adalah asam nukleat ya, yang menjadi materi genetik yang ada di dalam tubuh. Nah, asam nukleat ini dia ada dua bentuk ya. Ada yang namanya DNA dan ada yang namanya RNA. Tadi kita bahas ada kalau polimer itu tersusun atas monomer-monomer ya. Nah, kalau asam nukleat ini monomernya adalah, ada yang tahu namanya? Monomer penyusun asam nukleat? Namanya adalah nukleotida. Ya. Jadi nukleotida ya akan menyusun rangkaian. Kalau nukleotida itu saling berangkai akan membentuk asam nukleat. Asam nukleatnya bisa dua jenis, ada yang namanya DNA dan ada yang namanya RNA ya. Kalau DNA dia strukturnya beruntai ganda seperti ini, berpilin ya. Tadi sudah kita bahas. Kalau RNA dia untainya tunggal ya, jadi satu untai saja, tidak berpilin. Nah, DNA ini mengandung seluruh informasi yang dibutuhkan untuk membangun sel dan jaringan ya. Dalam proses transkripsi nanti informasi dalam DNA ini akan dikopi ya, akan ditranskripsikan menjadi bentuk RNA ya. Kalau DNA itu kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid ya. Kalau RNA ribonucleic acid ya. Nah, nukleotida yang tadi kita bahas itu terdiri dari 3 molekul utama, yaitu ada yang namanya basa nukleotida ini ya, ada adenin, sitosin, guanin dan timin ya. Sitosin, guanin, adenin, timin. Ini adalah basa nukleotidanya. Selain terdiri dari basa nukleotida, juga ada molekul gulanya ya. Nanti di slide selanjutnya ada molekul gulanya. Kemudian ada molekul fosfat ya. Ketiga molekul tersebut berangkai menjadi yang namanya struktur nukleotida. Nah, ini ya. Jadi asam nukleat ini merupakan polimer ya, dalam bentuk ada DNA, ada RNA, dan monomernya namanya nukleotida ya. Jadi satu nukleotida itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari basa nukleotida yang tadi ya, adenin, sitosin, guanin atau timin. Kemudian ada molekul gulanya ya, molekul gulanya ini disebut dengan deoksiribosa untuk DNA, sedangkan untuk RNA namanya molekul gula ribosa, makanya RNA namanya ribonucleic acid ya. Jadi penamaan itu sebetulnya terkait dengan struktur kimianya ya.
Nah, jadi gulanya beda, jadi dia strukturnya beda, namanya juga beda ya. Selain itu basanya antara DNA dan RNA juga beda ya. Basa nukleotidanya kalau DNA terdiri dari timin, adenin, sitosin, dan guanin. Kalau RNA itu basa nukleotidanya sama ada adenin, guanin, sitosin, tapi timinnya diganti menjadi urasil ya. Nah, selain ada basa nukleotida, ada gula dan juga ada satu lagi ada molekul fosfat ya. Nah, ini untuk basa nukleotida nanti dibedakan menjadi dua, ada gugus pirimidin, ada purin ya. Untuk yang purin adalah adenin guanin, sedangkan pirimidin itu ada sitosin, timin, dan urasil. Untuk struktur polinukleotidanya ya. Nah, DNA ini dia akan kenapa dia kemudian bisa berpilin ya, karena antara satu untai dengan untai yang satunya itu dia ada interaksi ya. Nah, yang berinteraksi itu apa? Nah, adenin itu bisa berinteraksi dengan, jadi basa nukleotidanya ya yang berinteraksi. Adenin berinteraksi dengan timin, begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan sitosin berinteraksi dengan guanin ya. Jadi ingat pasangannya sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Nah, kalau adenin dengan timin ini interaksinya melalui dua ikatan hidrogen. Sedangkan antara sitosin dan guanin ini interaksinya melalui 3 ikatan hidrogen ya. Jadi kalau antar untai ini berinteraksinya antara basa nukleotidanya dengan ikatan dihidrogen. Kalau antar nukleotida berarti ini satu nukleotida ya. Ini satu nukleotida ini berinteraksi dengan menghubungkan fosfat ya. Fosfat dihubungkan dengan molekul gulanya ya. Ini nama ikatannya adalah ikatan fosfodiester ya. Jadi ikatan yang menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya namanya adalah ikatan fosfodiester. Nah, kemudian asam nukleat ini dia itu punya orientasi ya. Orientasinya berarti untuk membedakan ujung yang satunya dengan ujung yang lainnya ya. Kalau orientasi kimianya untuk asam nukleat ini dikenal dengan yang namanya 5 aksen ke 3 aksen ya. Jadi 5 aksen itu yang paling awal ya di ujung sini yang warna biru ini. Kemudian dia berputar ke bawah sampai di ujung yang satunya namanya adalah 3 aksen. Ujung 5 aksen dia punya gugus fosfat, sedangkan ujung 3 aksennya di ujungnya adalah gugus OH, ya gugus hidroksil. Nah ini yang biru tadi 5 aksen ke 3 aksen. Nah pasangan yang satunya ya, nah yang biru ini namanya adalah untai sense gitu ya, ditulis atau dinamakan dengan sense. Nah, untuk pasangannya yaitu yang merah ini, dia berarti 5 aksennya ada di bawah ya. Karena arahnya berlawanan untuk membentuk pasangan itu arahnya berlawanan ya. Jadi yang 3 aksen berinteraksi dengan yang 5 aksen. Jadi 5 aksennya dari bawah kemudian ke atas sampai ke 3 aksen. Nanti 3 aksennya berinteraksi dengan yang 5 aksennya lagi ya. Jadi DNA-nya membentuk struktur double helix ya, karena gabungan dua polinukleotida dengan arah berlawanan ya. Ini interaksinya. Ini kalau kita lihat ini ya ilustrasi molekulnya ya. Kalau ini kalau kita lihat atomnya gitu ya, secara struktur kimia, nah dilihatnya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, mau nanya Bu, Silakan. kan adenin itu pasangannya sama timin ya Bu. Sedangkan kalau di RNA itu kan timin diganti jadi urasil. Nah, adenin masih berhubungan sama urasil nggak Bu? Bisa berhubungan? Oke, kalau di RNA ya dia tidak akan terjadi interaksi ya. Jadi urasil dengan adeninnya itu tidak ada interaksi ya. Tetapi dalam proses transkripsi nanti kita akan tetap menerjemahkan gitu ya. Kalau ada kan di sini dia kalau kita ketemu dengan basa adenin,
maka akan diterjemahkan menjadi RNA-nya adalah RNA gugus urasil ya dalam proses transkripsi nanti yang selanjutnya. Tapi untuk interaksi ini dia tidak berinteraksi urasil dengan adeninnya, sehingga memang RNA itu dia tidak bisa membentuk struktur double helix ya begitu. Jadi tidak ada interaksinya. Tapi tetap berguna nanti untuk proses transkripsi dalam hal kita membaca kode, menerjemahkan kode basa nukleotida dari DNA menjadi RNA. Oh iya, jadi nggak akan bisa berikatan ya Bu? Iya, betul. Pengecualian di beberapa virus ada ternyata yang RNA-nya double ya, tapi itu anomali. Secara normal tidak ada interaksi. Oke, sudah cukup Ihsan? Sudah Bu, makasih. Baik, sama-sama. Yang lainnya silakan jika ingin ada yang bertanya. Oke, tidak ada nampaknya ya. Ibu lanjutkan. Nah, untuk RNA. Nah, RNA ini dikenal ada 3 jenis ya, ada 3 macam RNA ya. Tadi yang kita sudah singgung yang pertama yang namanya messenger RNA ya. Messenger RNA ini berarti dia hasil dari transkripsi ya, yang kemudian akan ditranslasikan. Nah, mRNA ini dia membawa instruksi dari DNA yang spesifik untuk mengkode suatu asam amino ya. Jadi nanti dengan dihasilkannya mRNA dalam proses transkripsi, nah mRNA ini menjadi kode supaya dihasilkan suatu jenis asam amino ya. Jadi biasanya 3 basa yang ada di mRNA disebut sebagai kodon, itu akan diterjemahkan menjadi 1 asam amino ya. Jadi 3 basa mRNA diterjemahkan akan jadi 1 asam amino. Ya, jadi nanti mRNA-nya ditranslasikan menjadi asam amino. Yang kedua ada yang namanya transfer RNA atau tRNA. Ini merupakan RNA penerjemah mRNA yang membawa asam amino tertentu. Ya, jadi gini, dalam proses translasi kan mRNA itu dia ditranslasikan di organel ribosom ya, di ribosom. Nah, untuk bisa menghasilkan asam amino, mRNA ini akan dibaca oleh RNA transfer ya, akan dibaca oleh RNA transfer, di mana RNA transfernya ini dia bawa asam amino tertentu ya. Nah, RNA transfer ini disebut juga sebagai antikodon. Kalau mRNA-nya tadi kodon ya, kalau tRNA ini pasangannya namanya adalah antikodon ya. Jadi nanti awalnya tRNA ini dia berfungsi bawa-bawa asam amino tertentu. Ketika berpasangan pas dengan mRNA yang sedang diterjemahkan di ribosom, maka asam aminonya akan berpindah ke ribosom ya. Jadi tRNA ini dia akan membawa asam amino tertentu dan berperan dalam proses translasi. Nah, yang ketiga, RNA yang ketiga ada yang namanya rRNA ya, atau ribosomal RNA. Ribosomal RNA ini dia membantu proses translasi ya. Jadi ribosomal RNA ini adalah pembentuk struktur dari ribosom ya. Jadi ribosom itu selain strukturnya terdiri dari protein juga terdiri dari beberapa jenis atau beberapa tipe ribosomal RNA ya. Jadi tidak mungkin kalau suatu hal yang pasti kalau ribosom itu pasti mengandung ribosomal RNA ya. Salah satu fungsinya untuk membantu proses translasi atau penerjemahan mRNA menjadi rangkaian asam amino yang membentuk protein. Nah, tadi kita sudah bahas terkait asam nukleat ya. Kita tahu dulu materi genetiknya tuh berupa DNA. DNA strukturnya seperti itu. Nanti DNA diekspresikan ya, ditranskripsikan menjadi molekul RNA. RNA strukturnya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat molekul protein sebagai molekul ujung
yang dihasilkan, ya molekul akhir yang dihasilkan dalam proses ekspresi genetik. Nah, protein ini merupakan polimer ya. Tadi sudah kita bahas, protein ini adalah polimer yang terbentuk dari monomer yang namanya adalah asam amino. Nah, kalau asam amino kalian kenalnya ada asam amino namanya apa aja ya? Asam amino itu? Lupa semua, Bu. Gak ada yang ingat. Lupa. Yang lain ada yang masih ingat? Apa ya asam amino? Pernah baca produk makanan gitu terus mengandung asam amino apa gitu? Leucin, bukan ini. Iya betul ya. Kaila ya tadi leucin, isoleucin ya itu adalah salah satu. Fenilalanin, Bu. Fenilalanin tuh gening ingat ya, fenilalanin. Nah, itu adalah semua jenis asam amino ya, dan asam amino ini ada yang esensial, ada yang non esensial ya. Kalau misalkan esensial berarti dia perlu diasup dari luar tubuh dari makanan ya. Jadi kita harus mengandung makanan yang mencukupi ya asam aminonya supaya nanti bisa digunakan untuk proses ekspresi gen ya. Nah, asam amino yang tadi yang esensial ya, yang harus diasup dari makanan, kemudian ada juga asam amino non esensial. Kalau yang non esensial berarti tubuh kita bisa mensintesisnya secara alami. Jadi kalau tidak didapatkan dari makanan, don't worry ya, tidak masalah. Itu karena tubuh bisa mensintesisnya. Tapi kebanyakan, hampir semua, ya lebih dari 50% asam amino itu termasuk ke dalam kategori non esensial, sehingga kita harus pastikan asam amino tersebut ada dalam makanan yang kita konsumsi. Tentunya kalau asam amino itu sumber makanannya harus berasal dari mana berarti? Contohnya apa? Makanan yang harus dikonsumsi supaya yang dipastikan ada asam aminonya, yang kaya akan asam amino. Berarti Ikan bukan? Kacang-kacang. iya, betul ya. Berarti sumber makanan yang kaya akan protein. Nah, dengar-dengar protein tadi sudah disebutkan. Ikan, betul. Kacang-kacangan, betul ya. Kemudian daging-dagingan. Nah, semua jenis daging ya. Nah, di Indonesia ini ya sangat disayangkan ternyata konsumsi proteinnya itu masih sangat rendah ya. Dibandingkan dengan yang seharusnya. Coba kita evaluasi makan kita ya. Kalau di piring, dalam satu piring, itu yang paling banyak komponen apanya kira-kira? Polimernya. Karbohidrat. Iya, karbohidratnya kebanyakan. Kadangkala makan mie goreng masih ditambah nasi ya. Nah, itu karbo semua. Setuju. Nah, itu Bu. Makanan terbaik. Itu nasi semua lagi karbo semua. Proteinnya di mana? Warga plus 62, Bu. Dia makan roti. Proteinnya di mana? Ya, kita tetap harus mengkonsumsi protein ya supaya proses ekspresi gennya jadi berlangsung dengan baik ya di dalam tubuh kita, karena dalam proses ekspresi gen kan kita mau menghasilkan protein ya untuk tubuh. Protein ini building block-nya apa? Penyusunnya apa? Dia butuh asam amino. Berarti kita butuh makanan yang mengandung asam amino. Ya harusnya ketika kita makan 2/3 atau enggak 1/4 piring gitu ya, itu adalah sumber protein ya yang kaya akan asam amino, baik itu kacang-kacangan ya. Jadi bukan kita tuh jangan berpikir kalau mahal Bu, masa makan daging mulu. Ya enggak, tuh banyak jenis protein yang murah ya, tahu, tempe kan itu sumber asam amino juga ya, termasuk kategori protein. Tahu, tempe ya, kemudian ikan ya, kan ikan juga tidak terlalu mahal ya, yang mahal kan kalau daging sapi ya lumayan sekilonya berapa gitu ya. Tapi ternyata kalau misalkan ada yang lagi diet nih ya, informasi ternyata tidak juga dianjurkan terlalu banyak mengonsumsi daging yang berwarna merah ya, seperti daging sapi, daging kambing ya, karena kolesterolnya tinggi. Jadi lebih baik mengkonsumsi ikan-ikanan, malah ikan itu lebih bagus ya.
Balik lagi ke dalam kondisi bangsa Indonesia ya, ternyata asupan proteinnya itu masih sangat rendah karena di piring yang kita makan saja kebanyakan karbonya ya. Karbonya selain nasi ya, belum ditambah mie, kadang ada bihunnya ya. Kemudian gorengan, ada tepungnya lah, itu semua karbo. Belum lagi makan kerupuk, nah tambah lagi ya, itu karbonya berarti kebanyakan ya. Harus tetap posisikan ada proteinnya, kemudian tidak lupa juga dengan serat ya, karena serat itu biasanya dari buah-buahan atau dari sayur, itu mengandung juga vitamin dan mineral yang sangat diperlukan juga untuk tubuh ya, karena sel bekerja itu dia bukan hanya butuh glukosa saja buat energi ya, tetapi butuh dalam proses katabolisme yang sudah kalian pelajari ya, dalam proses glikolisis ya, kemudian dalam proses siklus Krebs ya, dekarboksilasi oksidatif, kan itu membutuhkan, selain membutuhkan molekul berenergi, juga dia butuh ini ya, butuh berbagai enzim ya. Enzim tersebut, nah itu merupakan molekul protein ya, berarti harus cukup asam aminonya. Selain itu, enzim itu untuk bekerja dia butuh molekul yang namanya kofaktor ya. Kofaktor itu biasanya berbagai jenis mineral ya, bisa zinc, besi ya. Nah, itu dibutuhkan juga oleh tubuh ya, sehingga memang makanan yang kita konsumsi harus bervariasi. Kalau misalkan kebanyakan karbo atau tinggi lemak ya akan didepositkan di dalam sel-sel adiposa ya, sel-sel jaringan adiposa, sehingga membentuk timbunan lemak ya, kurang lebih begitu. Sekilas info. Nah, jadi proteinnya harus cukup ya, supaya ekspresi gennya berjalan dengan lancar. Jadinya selnya nggak kebingungan gitu ya, kok metabolisme saya tuh mau menghasilkan ini enzim A, B, C, D untuk proses lalala, ataupun untuk nanti komunikasi sel gitu ya, tapi kenapa ini asam aminonya nggak ada gitu ya, oh ternyata asupan makanannya kurang atau rendah asam amino gitu ya. Jadi ini salah satu evaluasi juga ya, dalam program kesehatan Kementerian Kesehatan, supaya konsumsi protein orang Indonesia itu meningkat gitu ya, karena kita itu negara yang luas sekali ya, banyak sekali lautannya dibandingkan daratan, tapi sayang sekali kenapa konsumsi proteinnya masih rendah, padahal kekayaan laut kita sangat melimpah yang tinggi protein ya, mau ikan atau berbagai jenis seafood gitu ya, tapi kenapa itu kemudian kok susah menjadi kebiasaan, berbeda dengan orang Jepang gitu ya, mereka konon katanya karena pintar-pintar juga karena konsumsi proteinnya mencukupi ya, jadi kalian pastikan konsumsi proteinnya cukup ya. Oke, kembali lagi ke protein ini. Protein ini terbentuk tadi dari hasil ekspresi gen ya, setelah gen dalam DNA ini ditranskripsikan, ditranslasikan, kemudian asam aminonya ini saling merangkai, kemudian melipat membentuk suatu protein ya. Jadi protein ini merupakan rangkaian tahapan ekspresi gen. Nah, asam amino yang kemudian membentuk protein itu yang cukup banyak digunakan, ada 20 jenis ya, tapi selain itu ada jenis asam amino lainnya yang juga dibutuhkan. Protein atau polipeptida ini terbentuk karena adanya ikatan peptida antar asam amino ya. Jadi asam aminonya ini bisa terangkai oleh ikatan yang namanya ikatan peptida. Nah, untuk protein ini polaritasnya itu namanya ujung yang awalnya adalah ujung N ya, karena ada atom nitrogen di ujung awal. Kemudian ujung akhir atau ekornya itu disebut dengan ujung C ya. Kalau asam nukleat tadi kita katakan polaritasnya namanya adalah 5 aksen, 5 terus ada curugnya gitu ya, namanya 5 aksen ke 3 aksen. Kalau protein ini ujungnya dari ujung N ke ujung C ya. Ikatan yang terbentuk antara asam aminonya adalah namanya ikatan peptida, sedangkan kalau antar nukleotida yang membentuk asam nukleat, nama ikatannya tadi apa? Ikatan hidrogen. Kalau hidrogen antar polinukleotidanya ya antar satu untai dengan untai yang lainnya itu hidrogen. Kalau antar nukleotidanya yang nanti membentuk polinukleotida yang panjang.
ikatan fosfodiester ya. Mana nih? Nah, ikatan dari satu sini ke sini ya, ini namanya ikatan fosfodiester. Kan satu nukleotida, ada ini kan satu fosfat, satu gula, dan satu basa nukleotida. Ini terangkai dengan nukleotida yang lainnya, ini ikatannya namanya ikatan fosfodiester. Kalau protein, ikatannya namanya ikatan peptida. Nah, ini adalah 20 jenis. Ini ada 20 enggak ya? Sebentar. Kayaknya lebih deh ya. 6. Oh enggak, kurang ya. Ini adalah beberapa jenis asam amino yang umum ya. Ada contohnya, ada di sini alanin, glisin, isoleucin, leucin, prolin, valin, fenilalanin, triptofan, tirosin, asam aspartat, asam glutamat, arginin, histidin, lisin, serin, treonin, sistein, metionin, asparagin, dan glutamin. Nah, contohnya kita lihat di sini ada glisin ya, salah satu asam amino yang sederhana. Untuk asam amino itu strukturnya pasti dia ada asam, namanya juga asam ya, berarti dia karakteristiknya adalah asam ya, secara umum harusnya dia asam. Nah, ini gugus COOH-nya ini berupa gugus fungsi asam karboksilat ya. Kemudian ada gugus NH2-nya di sini ya, aminnya. Jadi dikatakan ini strukturnya sebagai asam amino. Untuk yang ini namanya adalah glisin ya, sebagai asam amino yang paling sederhana. Kemudian dia glisin ini ya, kadang kalau misalkan di hasil dari translasi itu dikodekan dengan simbolnya G ya. Kalau simbolnya G berarti dia merupakan asam amino glisin. Kalau simbolnya D, apa D itu? Berarti D ini ya, asam amino aspartat. Kalau simbolnya itu R, berarti asam amino apa kalau R? Argan. Ya, Kaila apa? Arginin. Ya, nah ini. Arginin ya. Nah, selain pakai kode 1 huruf, kadang juga pada pakai kode yang 3 huruf ya, disingkatnya jadi ARG. Kalau ARG berarti arginin, kemudian GLU berarti glutamin, ASP berarti asam aspartat. Nah, kode yang paling bawah di sini ada GAT, GAC ya, ini menunjukkan kodon DNA-nya ya, DNA-nya apa begitu ya. Kemudian DNA ini dia pasti diterjemahkan menjadi asam aspartat ya. Jadi kalau misalkan GAT itu di DNA-nya ada basa nukleotida GAT berarti guanin, adenin, dan timin berarti nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino aspartat ya. Oke, kita lihat. Bu, itu tuh harus dihafalin semua, Bu. Oh, ini nggak harus dihafalin. Ini yang penting kalian nanti bisa baca tabelnya. Oh. Nanti ada tabelnya. Ya kalau hafal mah ibu juga nggak hafal ya, kecuali mengetahui lama-lama akan ingat itu terkait asam amino yang jadi kodon stop dan kodon startnya ya, metionin sama kodon stopnya biasanya yang harus diingat. Yang lainnya nanti baca tabel akan ini ya, akan ketahuan asam aminonya apa gitu ya. Jadi tidak perlu dihafalkan kecuali mungkin TYR itu asam amino apa. Nah, itu kalian harus paham kalau TYR itu berarti tirosin gitu ya. Kemudian THR. Oh, THR bukan yang diperoleh saat ini ya, lebaran ya. Tapi treonin ya, asam amino treonin. Oke, ini asam aminonya nanti kita bahas lagi di proses translasi. Nah, ini sekarang struktur protein ya. Jadi protein itu termasuk molekul yang besar. Berbeda dengan gula ya. Gula itu sebetulnya kalau kita lihat terlihat ya satu butirnya ya, molekul gula. Nah, tapi satu butir molekul yang kita lihat secara mata telanjang itu terdiri dari ratusan sampai ribuan molekul gula.
Jadi molekul gulanya itu sederhana ya, C6H12O6. Nah, kalau protein ya itu dia molekulnya sangat jauh lebih besar dibandingkan gula, bisa puluhan sampai ratusan kali lebih besar dari gula ya. Sehingga strukturnya bertingkat ya. Untuk protein ada yang namanya struktur primer. Nah, struktur primer ini apa? Struktur primer ini yaitu struktur awal ketika asam aminonya baru berangkai awal gitu ya, hasil dari translasi asam aminonya baru tersusun oleh ikatan peptida ya dari ujung N ke ujung C. Nah, ini berarti kalau masih rantai asam amino seperti ini, berarti dia masih struktur primer ya, struktur awal. Nanti struktur primer ini akan melipat ya, membentuk struktur sekunder. Struktur sekunder ini dibentuk supaya molekulnya lebih kompak ya. Jadi tidak terlalu panjang, tidak kusut juga ya. Nah, itu struktur sekundernya ada dua jenis ya, ada dua bentuk. Namanya adalah beta sheet atau flat sheet ya, dan ada yang namanya alpha helix ya. Jadi ini ada struktur alpha helix atau beta sheet atau flat sheet ya. Nah, struktur sekunder ini ya nanti kemudian dia akan membentuk struktur 3 dimensi yang lebih kompak ya, yang lebih melipat-lipat lebih banyak gitu ya, untuk mengkompakkan ukuran lagi ya, lebih kompak lagi ukurannya. Nah, itu namanya adalah struktur tersier. Nah, beberapa protein itu sampai struktur tersiernya dia kemudian bisa berfungsi, bisa mempunyai aktivitas. Namun kebanyakan protein setelah membentuk struktur tersier maka dia akan membentuk struktur yang lebih kompleks ya. Dia akan melipat dan bergabung dengan struktur yang lainnya, itu membentuk namanya struktur kuarterner ya. Jadi tahapannya untuk protein ini ada yang namanya struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarterner ya. Contohnya saja mungkin molekul ini ya, protein yang ada di hemoglobin. Itu ada protein apa ya yang kalian tahu? Nggak tahu Ibu. Ada yang eritrosit itu terdiri dari yang namanya hemoglobin. Nah, pernah dengar kalau hemoglobin? Ya, jadi ada protein globulinnya ya dan ada gugus heme-nya. Gugus heme ini nanti yang mengikat ini ya, yang mengikat oksigen. Nah, itu kalau kita lihat kan di animasi mungkin ya sering lihat bentuknya itu konkav gitu ya. Ada lengkungannya bulat ya, kemudian oval, enggak oval ya, bulat, kemudian ada lengkungannya. Nah, itu terdiri dari beberapa jenis protein ya, itu ukurannya kecil saja. Kalau misalkan darah keluar, kita kan nggak lihat ya struktur proteinnya, tapi secara atomik atau secara molekuler protein seperti itu sebetulnya strukturnya adalah sudah sangat besar ya, struktur yang seperti itu. Nah, kalau ini secara kimianya seperti ini ya biasanya. Ini ujung N-nya ya di kepalanya dan ini adalah ujung C-nya yang mengandung gugus asam karboksilat. Ya. Ini gugus amino, ini gugus asam karboksilat. Ini membentuk struktur sekunder yang beta sheet dan ini alpha helix. Kemudian ini struktur tersiernya dan ini yang lebih kompleks adalah struktur kuarterner. Nah, fungsi protein itu untuk apa? Contohnya protein struktural ya. Struktural itu berarti membentuk struktur tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah kolagen ya yang menyusun kulit kita ya. Ini adalah protein kolagen di sini ya yang membuat jadinya kenyal ya kulit kita itu, kemudian dia nampak kokoh, itu salah satunya adalah kolagen yang berperan. Nah, kalau misalkan kolagennya sudah berkurang fungsinya ataupun jumlahnya, biasanya ada muncul kerutan-kerutan ya. Oleh karena itu kosmetik-kosmetik yang mengandung kolagen itu banyak digemari ibu-ibu ya supaya memang tidak kisut ya. Kok tidak kisut? Tidak muncul kerutan gitu ya. Nah, kemudian protein apa lagi yang membentuk struktural? Itu ada keratin. Ada yang tahu keratin itu membentuk apa?
Keratin itu protein yang membentuk apa Yang struktur ya? lapisan kulit, bukan, Bu? Keratin ya bisa membentuk lapisan kulit ya, tetapi yang dominan keratin itu Rambut sebetulnya bukan? ada di rambut ya, betul. Jadi keratin ini adalah protein utama yang menyusun rambut kita ya, rambut yang ada di kepala, rambut yang ada di kulit ya. Nah, itu tersusun atas protein yang namanya adalah keratin ya. Jadi rambut kita itu adalah protein ya, bukan karbohidrat, bukan lemak ya. Kalau lemak atau kebayang lengket-lengket ya. Nah, tapi tersusun atas protein. Kemudian ada protein fungsional yang lainnya, ada apa saja? Ada protein yang gunanya untuk pergerakan ya atau mobilitas, ada flagellin ya. Itu flagellin juga selain ada di sel bakteri juga ada di tubuh kita ya, di antaranya ada di dinding saluran nafas. Itu ada sel-sel yang bersilia ya yang punya flagellin ya. Itu punya silia ya, jadi motilitas bisa pakai silia juga, jadi bisa bergerak-gerak. Nah, ada juga kalau sel yang punya flagellin itu adalah contohnya adalah sel sperma ya, sehingga sel sperma itu bisa bergerak ya nanti untuk menuju ke sel telur. Itu karena ada flagellinnya, dan flagellin itu termasuk ke dalam protein. Kemudian yang lainnya bisa dalam bentuk apa? Enzim ya, berbagai cabang enzim. Contohnya adalah piruvat kinase ataupun RNA polimerase yang membantu proses transkripsi. Kemudian protein untuk proses kontraksi ini ada di sel-sel otot, di antaranya adalah aktin dan miosin. Kemudian ada protein untuk transport, itu ada hemoglobin, kemudian protein yang berfungsi sebagai hormon sekaligus juga sebagai signal molekul, itu ada insulin, kemudian reseptor. Nah, jangan salah nih ya, reseptor yang kita bahas di komunikasi sel itu juga termasuk ke dalam protein ya. Contohnya adalah reseptor untuk asetilkolin ya. Jadi kebayang gimana kalau protein reseptor asetilkolin yang tidak bisa dihasilkan ya, berarti komunikasi selnya tidak akan bisa berjalan ya. Nah, kemudian imunoglobulin ya yang kita bahas di sistem imun ya, itu juga termasuk ke dalam protein ya. Imunoglobulin ini maksudnya adalah antibodi yang dihasilkan oleh sel limfosit B. Kemudian ini adalah perbedaan antara asam nukleat dan protein ya. Jadi kalau asam nukleat itu dia polimernya namanya polimer tersusun atas monomer nukleotida, jadi membentuk polimer nukleotida yang namanya asam nukleat. Kalau protein dia monomernya terdiri atas asam amino yang membentuk polimer sehingga membentuk protein. Kemudian polaritasnya untuk asam nukleat itu polaritasnya 5 aksen ke 3 aksen, sedangkan protein polaritasnya N ke C. Kemudian ikatan yang terbentuk di asam nukleat namanya ikatan fosfodiester, kalau di protein namanya ikatan peptida, dan fungsinya kita lihat asam nukleat itu fungsinya untuk menyimpan informasi genetik, sedangkan protein tadi fungsinya macam-macam ya, bisa sebagai struktural, bisa sebagai fungsional. Tapi protein ini adalah hasil dari ekspresi DNA. Nah, karena materi genetik tadi ya yang kita kenal dengan gen sebagai unit hereditas yang bisa diwariskan atau bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi lain yang letaknya ada di dalam DNA yang ada di dalam kromosom, dan kromosom itu ada di dalam sel tentunya ya. Kalau tipe selnya eukariot berarti kromosom itu adanya di dalam nukleus. Nah, itu akan menghasilkan yang namanya adalah genotipe dan fenotipe. Genotipe itu apa? Genotipe adalah sifat genetik dari suatu organisme. Artinya ini urutan DNA pada genomnya. Misalkan gen yang mengkodekan kulit jadi pigmen melaninnya itu terproduksi secara optimal gitu ya. Jadi warna kulitnya gelap. Nah, itu ada gen yang mengkodekan itu. Ya, urutan DNA berarti A, C, G, T, C, 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 T, 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 A, A gitu ya. Itu adalah genotipenya. Ya, kalau di sini contohnya kalau di bakteri ada gen yang mengkodekan resistensi terhadap antibiotik ampicillin ya. Biasanya kodenya seperti ini AMPR, ataupun dia dimutasi tidak bisa menghasilkan histidin, jadinya hismin ya. Ini namanya adalah genotipe.
Nah, kemudian ada yang namanya fenotipe. Kalau fenotipe itu sifat yang tampak seperti tadi, misalkan gen yang mengkodekan supaya terjadi ekspresi melanin gitu ya. Jadi warna kulitnya gelap. Nah, warna kulit yang gelap itu namanya adalah fenotipenya ya, sifat yang tampaknya. Nah, kemudian kalau di sini resisten terhadap ampicillin berarti itu adalah fenotipenya, sifat yang tampak ataupun tidak dapat memproduksi histidin. Nah, itu juga adalah sifat tampaknya ya. Ini jadi perbedaan, mungkin nanti akan banyak disebut apa yang namanya genotipe dan fenotipe. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kalau kita lihat ya, Ibu sambung satu slide ini sebelum kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau kita lihat tipe sel ini merupakan tipe sel prokariot atau eukariot. Tipe sel apa nih? Eukariot. Ibu. Eukariot, sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Ya, alasannya eukariot apa? Ada nukleus. Karena ada nukleus. Iya, ya di sini jelas ada nukleusnya. Berarti ini adalah tipe sel eukariot ya. Jelasnya ada nukleusnya, ada nukleolusnya, pasti ini adalah eukariot ya. Jadi ini adalah gambaran proses ekspresi genetik pada tubuh kita ya, manusia ya. Salah satunya yang merupakan tipe selnya adalah eukariot. Di mana awal terjadi proses transkripsi ya, jadi DNA-nya ditranskripsikan ya menjadi membentuk molekul pre-mRNA ya, prekursor mRNA. Kemudian nanti pre-mRNA-nya diprosesing ya, ditambahkan ujung 5 aksen, ditambahkan ekor poli A ya, kemudian dilakukan splicing tadi ya, penghilangan bagian intron, kemudian nanti bagian eksonnya disambungkan ya. Setelah proses transkripsi ini selesai, nanti mRNA-nya diekspor keluar nukleus melalui pori-pori yang ada di membran nukleus. Dia akan masuk ke sitosol untuk kemudian bertemu dengan ribosom. Nah, ribosom inilah yang kemudian berperan untuk melakukan translasi dan menghasilkan protein. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini selain itu di sini ada gambaran, ada beberapa jenis virus ya. Virus itu dia materi genetiknya bisa DNA, bisa juga RNA ya. Nah, virus ini kalau dia mau memperbanyak diri, kalau materi genetiknya itu mau dia perbanyak, maka dia harus masuk ke dalam sel inang kita ya, menggunakan sel inangnya ya, bukan hanya manusia, mungkin ada virus yang menginfeksi hewan ataupun bakteri. Dia pakai sel inang yang ada di bakteri untuk memperbanyak materi genetiknya dan untuk melakukan ekspresi gen ya. Sehingga nanti memang materi genetik virus bisa jadi ketambahan ataupun berubah ya, terjadi mutasi pada proses perbanyakan dirinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, dipersilahkan.